Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak truk saat menyeberang di Jalan Yusuf, Palembang. Biaya angkut kelapa sawit yang tinggi dikeluhkan sejumlah petani di Pali karena pendapatan mereka turun hingga 30%. 100 tim mengikuti turnamen mini soccer yang digelar Kodam 2 Sriwijaya di Kota Palembang. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah ditabrak truk di Jalan Yusuf Singadekane, Kertapati, Palembang. Diduga pengemudi truk tidak melihat kendaraan korban saat akan menyeberang jalan. Tangis keluarga pecah saat melihat jenazah Amran terbujur di ruang IGD Rumah Sakit Bari, Palembang, Sabtu lalu. Pria berusia 50 tahun ini tewas setelah sepeda motornya ditabrak sebuah truk. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa warga Gandus, Palembang ini tidak tertolong karena menderita luka cukup parah di bagian kepala dan kakinya. Kecelakaan berawal saat korban hendak menyeberang di Jalan Singadekane, Kertapati, Palembang. Namun tiba-tiba dari arah Jalan Musi 2 melaju sebuah truk yang dikemudikan Hendrik menuju Simpang Keramasan, Kertapati. Akibatnya, korban dan sepeda motornya ditabrak truk hingga terseret sejauh 10 meter. Antara mobil truk yang datang dari arah Musi 2 menuju Keramasan tertabrak sepeda motor yang datang dari arah SPBU menyeberang yang bukan pada tempatnya, mengarah ke kanan. Untuk korban sendiri kemudian mengalami luka apa kemudian? Luka di bagian kepala, benturan, dan bagian kaki. Itu mobil apa kemudian? Mobil truk, jenis truk. Ngangkut ayam katanya. Apa? Belum jelas, pasti akan kita penyelidikan. Untuk sopir ini kemudian? Sementara sopir sudah diamankan di pos Musi 603. Diduga kecelakaan diakibatkan sopir truk tidak melihat sepeda motor korban saat hendak menyeberang. Polisi saat ini telah mengamankan sopir dan truk yang dikemudikannya ke Pos Lakantas Poligon Palembang. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain. Cegah peredaran obat sirup, tim gabungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang melakukan sidak ke sejumlah apotik dan toko obat. Sidak dilakukan di sejumlah apotek dan toko obat yang ada di Pasar 16 Ilir untuk memastikan obat sirup tidak beredar berdasarkan larangan Kemenkes Republik Indonesia. Obat sirup membahayakan bagi kesehatan anak, bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Dari penelusuran beberapa apotek di Pasar 16 Ilir Palembang, tim percepatan penanggulangan masalah obat sirup ini tidak menemukan adanya obat sirup yang dijual. Bahkan sejumlah toko obat membuat pengumuman tidak menjual obat sirup. Ini baby sudah dipulangkan 2 hari kemarin. 2 hari yang kemarin. Ya. Berapa banyak Pak yang dipulangkan? 2 dus. 2 dus. Ya. Dari mana diambil Pak? Bima. Dari Bima. PT Bima. PT Bima. Ininya ada rektoran, faktor rektoran. Mana Pak? Berarti Bapak udah tahu ya jenis-jenis obatnya. Ya. Dan tidak menyimpan stok ya Pak ya? Ada yang obat lain. Ya, maksud saya yang obat Oh, ini enggak ada lagi, Bu. Begitu dapat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Trisna Warman menyebutkan saat ini ada 5 obat sirup yang membahayakan dan 56 sirup boleh digunakan, namun masih menunggu surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk mengantisipasi ini dengan bekerjasama dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak, kemudian BP POM, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan juga tim ahli lainnya dan juga dengan kerjasama lainnya untuk segera melaksanakan edaran dari Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Yankes, ya, termasuk menarik obat-obat sirup tadi yang memang tidak yang mengandung berbahaya, ada 5, ada 3 tambah 2 lagi yang baru kemarin. Jadi
semua kita sudah cek hari ini memang tidak ada yang dijual belikan lagi, dan juga untuk sirup lainnya sementara di stop sampai edaran berikutnya yang boleh dilaksanakan. Sementara sudah diteliti ada 56 sirup yang boleh digunakan, tetapi kita menunggu edaran untuk pemakaian kepastian tersebut. Terima kasih. Hingga saat ini di Kota Palembang ada 4 kasus gagal ginjal dan 1 meninggal dunia. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat tidak mengkonsumsi obat jenis sirup. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Dilarang untuk dijual. Ya, biaya angkut panen sawit yang tinggi dikeluhkan sejumlah petani kelapa sawit di Kabupaten Pali. Kondisi ini berimbas terhadap pendapatan petani yang turun hingga 30%. Tanaman kelapa sawit di Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali telah memasuki masa panen. Sejumlah petani pun diselimuti rasa gembira. Bahkan buah sawit yang dihasilkan pun kini terbilang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun di tengah kegembiraan petani justru mengeluh besarnya biaya transportasi pengiriman sawit ke tingkat pengepul. Sebab pasca kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi, biaya angkut naik 2 kali lipat dari biasanya. Sekali pengiriman petani minimal mengeluarkan biaya angkut sebesar Rp1 juta, padahal sebelumnya hanya Rp500.000. Sangat pengaruh kalau seandainya ada perubahan untuk kenaikan BBM kan. Karena tidak sesuai biaya transport. Sekarang kan pengiriman ada yang jarak jauh dan ada yang jarak dekat kan. Berarti lebih susah kan? Pengaruhnya karena dampaknya yang sudah pasti kan ya. Oke. Bakal turun lagi dah sawit ini. Kan ini kalau minyak naik. Dari info pabrik yang sudah ada ini ada penurunan Rp50 dari 2 hari ini ya. Tingginya biaya angkut ini tidak dibarengi dengan naiknya harga buah tandan segar kelapa sawit di tingkat petani. Buah tandan segar saat ini masih relatif stabil, berada di kisaran harga Rp1.700 per kilogram. Akibatnya, pendapatan petani berkurang drastis hingga 30% lebih. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita ke informasi selanjutnya, 100 tim mengikuti turnamen mini soccer yang digelar Kodam 2 Sriwijaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI serta Hari Ulang Tahun Keuangan Angkatan Darat yang ke-77. Sebanyak 100 tim mengikuti mini soccer Kakudam Cup tahun 2022 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 TNI dan Hari Ulang Tahun Keuangan Angkatan Darat di Kota Palembang. Seluruh pertandingan berlangsung di lapangan It's Time Mini Soccer Palembang. Setiap tim peserta menurunkan 7 pemain inti dan 3 pemain cadangan pada setiap pertandingan. Adapun pesertanya 34 tim dari institusi TNI dan 66 tim dari masyarakat umum. Tampil pada laga perdana, tim Rider melawan tim Taipo FC. Turnamen mini soccer ini dalam rangka memperingati HUT TNI maupun HUT Keuangan Angkatan Darat yang ke-77. Berapa peserta ini? Untuk pesertanya ada 100 tim, 34 dari tim TNI dan 66 dari kalangan masyarakat umum. Jadi untuk piala-pialanya ini apa yang dipersiapkan kemudian? Untuk pialanya sangat menarik. Untuk panitia menyiapkan total 20 juta untuk masing-masing ada juara 1 sampai juara 4, termasuk untuk juara keterampilan, best keeper dan best player maker. Ini ada trofi juga kemudian ya? Ada trofi. Dari panitia dibagikan trofi. Untuk juara pertama disiapkan panitia 10 juta. Mungkin dalam turnamen ini, Komandan, terlihat anggota kita ada yang berbakat untuk main bola ini. Untuk kegiatan mini soccer kami harapkan ini berlanjut untuk ke depan, untuk pembinaan tim daripada mini soccer baik TNI maupun dari masyarakat umum bisa terbina melalui pembinaan-pembinaan yang diadakan oleh Pemda ataupun dari satuan-satuan TNI yang lain. Kami harapkan semuanya berpartisipasi untuk mencari bakat pemain mini soccer ataupun untuk bisa menampilkan prestasi di kancah internasional. Tanggapannya? Ya,
Alhamdulillah kan bikin prajurit apa ya lagi lebih bagus lagi. Ini bisa juga jadi silaturahmi juga ya. Kita sering latihan Latihan alhamdulillah sering. Bisa lagi dengan dinas juga. Kira yakin menang? Yakin menang turnamen ini? Insya Allah yakin semua. Persiapan apa yang kita lakukan sebelumnya? Persiapan latihan semangat, kuat, semua menang. Turnamen mini soccer ini digelar selama 5 hari dan berakhir pada 3 November 2022 mendatang. Pemenang turnamen ini selain mendapatkan trofi, panitia juga menyediakan hadiah menarik lainnya dengan nilai total sebesar 20 juta rupiah. Melalui turnamen ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi TNI dengan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.